البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih di bab syurutus shalah, syarat-syarat salat di kitab salat. Di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan terakhir disebutkan tata cara bertepuk tangan untuk perempuan adalah dengan menepukkan bagian dalam dari telapak tangannya dengan bagian luar telapak tangan yang lain. Kemudian juga kalau tertawa maka itu adalah membatalkan sholat. Demikian juga bercakap-cakap. Demikian juga ya terbahak-bahak. Adapun menangis ya maka di situ disebutkan tidak membatalkan sholat. Kemudian berikutnya hadis nomor 216. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini dhaif. Di situ ada ada Abdullah bin Najib. Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa dia itu waktu difa'alai yang terjadi khilaf di dalam hal matan karena sebab Abdullah bin Najib ini. Demikian juga bapaknya itu adalah majhul, Naji al-Hadrami majhul. Di sini dhaif. Kalau beliau mengatakan, di sini dhaif ya. Kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Adalah milikku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu madkhalan, ada dua tempat masuk. Ada dua pintu untuk masuk. Tapi di sini dhaif. Fakuntu idza ataituhu. Adalah aku apabila mendatangi Nabi, wa huwa yusolli dan dia dalam keadaan masih sholat di rumahnya, tanah nahari, maka beliau pun tanah nah. Ya, kalau kita ini itu tanah nah. Rawi Nasai Ibnu Majah, subhan oleh Imam Nasai, demikian juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Tapi di sini adalah dhaif. Dari sini terjadi permasalahan hukum tanah nah di sholat. Hukum tanah nah di sholat. Jadi kadang-kadang kita sholat mengisyaratkan kepada anak kita supaya tidak ramai, supaya dia takut, ya kan? Bagaimana hukumnya ini? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam di sini ucapan Imam Syafi'i, ya ini pendapat Imam Syafi'i, demikian juga sebagai riwayat Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik bahwa nah itu apabila jelas dua huruf maka seperti ucapan. Seperti itu maka seperti ucapan. Adapun yang lainnya di antara Syekh Rasulullah yang mengatakan bukan itu ucapan, ya, dan itu rojih. Tidak ucapan, itu tidak ucapan. Dan itu adalah makruh. Wa karihu an-nahnaha bila hajah. Kalau tidak ada hajat maka itu makruh, ya. Berarti menunjukkan apa? Kalau itu ada hajat mungkin tidak mengapa. Ya. Yang diharamkan itu kan kalam. Dan ini bukan apa? Bukan kalam. Secara asal tidak ada yang mengatakan seperti itu, ucapan tidak ada. Ini demikian. Dan itu adalah rajih. Semuanya saya Utsaimin, demikian juga Imam Sa'di dan Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau tidak ada keperluan maka itu makruh dan itu tidak termasuk ucapan. Kemudian berikutnya hukum an-nafkh, meniup. Nah, seperti itu. Kesimpulannya adalah itu bukan kalam, bukan ucapan. Bagaimana kalau kemudian dia atos, yakni bersin seperti itu? Pendapat jumhur maka itu tidak membatalkan dan benar itu tidak membatalkan. Bagaimana seorang dia ingin yakni bersin dan sebagainya maka itu diperbolehkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 217. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini sebutkan sahih dengan hadis yang lain. Adapun yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud ini di situ ada Hisham bin Sa'ad, dia dhaif lemah. Di situ ada jalan yang lain di dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Demikian juga yang lainnya dari hadis Suhaib. Maka hadis ini menjadi apa? Menjadi sahih dengan jalan yang lain. Dan hampir mirip dengan apa yang disebut oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdillah, ya, tentang sholat. Kemudian ada orang yang memberikan salam pada dia. Jadi hadis ini adalah sahih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qultu li Bilal,
Aku katakan kepada Bilal, kaifa ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Bagaimana engkau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kepada mereka salam ketika mereka mengucapkan salam dan Nabi dalam keadaan sholat? Bagaimana cara menjawabnya? Qala, maka Bilal mengatakan yaqulu hakadha, berkata, maksudnya adalah berbuat seperti ini, wa basata kaffahu, dan membentangkan kaf, yakni telapak tangannya, demikian ya, di depan dada seperti itu, dibentangkan di depan dada telapak tangannya. Ketika ada orang mengatakan assalamualaikum, maka dijawab dengan tangan itu dibentangkan di atas dada, telapak tangannya dibentangkan. Ini ulama ya, mungkin dengan yang bagian dalamnya ke arah bawah, bagian atas, bagian ini yang hitam itu, telapak tangan yang hitam itu di bagian atas. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu, sahih oleh Imam Tirmidzi. Di sini sahih. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Muslim, annahu sallama 'ala Nabi. Jabir memberikan salam kepada Nabi, wa huwa yusolli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat, fa asyara ilaihi bi yadihi. Maka Nabi mengisyaratkan menjawab salam itu dengan tangannya. Dari sini menunjukkan apa? Arad ala salam, yakni menjawab salam bagaimana ya? Bagaimana kalau dengan menggunakan kalimat ucapan assalamualaikum, kemudian kita ketika salat mengatakan waalaikumsalam warahmatullah, bagaimana ini? Sebutkan jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah kalam, itu termasuk ucapan yubtilu shalah, membatalkan salat. Itu ucapan yang tidak termasuk bacaan Al-Qur'an, tidak termasuk bacaan salat. Kita sebutkan kemarin kalau mengatakan subhanallah, ya, itu tidak membatalkan. Ya, alhamdulillah. Abu Bakar ketika beliau mengimami kemudian Nabi datang, kan beliau mengatakan alhamdulillah, tidak batal. Paham ya? Adapun waalaikumsalam warahmatullah tidak termasuk di situ. Wabarakatuh. Ya, sehingga dikatakan oleh jumhur itu membatalkan sholat, dan itu benar. Dan itu benar bahwa itu adalah batal sholatnya. Demikian juga Nabi mengatakan inna fi sholah la syughlan, sesungguhnya sholat itu kesibukan. Demikian juga Nabi mengatakan innahu lam yamna'uni an arudda 'alaika illa anni kuntu usolli, sesungguhnya tidaklah yang menghalangi aku untuk menjawab salammu kecuali aku dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan bahwa kalau menjawab salam ketika sholat dengan mengucapkan waalaikumsalam, sholatnya batal. Arad ala salam isyaratan, bagaimana menjawab salam dengan isyarat? Jelas hadis tadi menunjukkan hal tersebut, sunnahnya adalah seperti itu. Hal iqra' salam ala musolli. Sekarang berikutnya, apakah makruh kita memberikan salam kepada orang yang lagi sholat? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Ya, sebagaimana tadi Jabir berikan salam kepada Nabi ketika sholat Nabi. Ya, berarti menunjukkan apa? Tidak makruh. Ya, pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, demikian juga Imam Syafi'i, Imam Malik wa ghairuhum ila adami karahah, tidak makruh. Kemudian isyarah fi shalah bi ghairi salam, isyarah di dalam salat selain salam. Boleh tidak? Boleh. Waktu itu Nabi memberikan isyarat ketika apa? Beliau ya, sebutkan di sini, "Findalika isyaratu ila alladhi sallu khalfahu qiyaman an ajlisu." Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk karena sakit sebagai imam. Para sahabat di belakang dalam keadaan berdiri, kemudian Nabi mengisyaratkan untuk duduk. Walaupun kemudian dinasah, ya, dihapuskan hadis tersebut. Ya, ini tetap dalam keadaan berdiri. Kalau imamnya duduk, tetap makmumnya berdiri. Di sini, ya, ini Nabi dulu merintahkan mereka dengan isyarat untuk duduk demikian. Ini menunjukkan apa? Isyarat boleh ketika sholat, ya, boleh. Umpamanya anak, umpamanya rame, disyaratkan untuk diam, umpamanya, dan atau untuk duduk dan misalnya, maka itu adalah boleh. Kemudian berikutnya, hadis nomor 218. Hadis muttafaqun alaih. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau salat, wa huwa hamilun, beliau membawa, menggendong Umamah binta Zainab. Umamah bintu Zainab, cucu Nabi ini meninggal, ya. Anaknya Zainab. Zainab itu kan termasuk anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha, apabila Nabi sujud, letakkan cucunya itu. Wa idza qama, apabila Nabi berdiri, hamalaha, beliau membawanya lagi. Jadi membawa cucunya lagi.
Muttafaqun alaih. Ya, ini menunjukkan apa boleh menggendong anak ketika sholat. Wali Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, wa huwa ya'umun nas fil masjid. Beliau mengimami manusia di dalam masjid. Ini bukan di rumah ini, di masjid bahkan di Masjid Nabawi. Kemudian hadis nomor 219, hadis sahih juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah oleh kalian dua yang hitam fi shalah ketika salat. Yaitu apa? Al-hayyah, ular, wal aqrab, dan kalajengking. Akhrajaul arba'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Ya, masyaallah. Wasawi Ibn Hibban, dikeluarkan oleh Ibn Hibban. Jadi di sini adalah sahih. Dikeluarkan oleh yang 4, berarti Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di sini ada permasalahan hamlus shabi fi shalah, membawa anak kecil ketika salat. Sebutkan jumhur ulama boleh, sebagaimana hadis tadi. Al-mar'ah tarda'ul sabiyah. Perempuan dia itu menyusui anaknya. Bagaimana perempuan ketika salat menyusui anaknya? Disebutkan di sini oleh Ibnu Munzir, Al-Imam Ibnu Munzir di Ausat. Wa qala Abu Thawr, illam yanqasid sadiyaha fa sholatuha tamah. Apabila tidak terbuka yakni payudaranya, maka sholatnya adalah sempurna. Benar. Ya, demikian. Kalau dia terbuka payudaranya itu sadiyaha, maka sholatnya batal. Selama dia tutupi, maka sholatnya adalah sah. Kemudian juga membunuh ular, demikian juga kalajengking ketika sholat, jelas hadis ini menunjukkan bolehnya. Demikian juga membunuh qamel, membunuh kutu yang ada di rambut itu, atau barogis, kutan, atau tinggi istilah kita, maka itu boleh. Ya, demikian. Kemudian berikutnya dibahas juga tentang masalah al-amal fi shalah, berbuat ketika sholat, gerakan ketika sholat itu disebutkan ijma'. Ya, sebagian ulama menyebutkan ijma' al-amal al-katsir al-mutawali fi shalah yubtiluha. Perbuatan yang banyak ketika sholat berurutan membatalkan sholat, paham ya? Dan itu ijma', ya, ijma'. Sekarang banyaknya itu bagaimana? Sholat kok malah membuat umpamanya motong kentang ketika sholat. Nah, itu kan batal sholatnya, ya kan? Tapi sekarang definisi banyaknya itu bagaimana? Terjadi perselisihan. Kesimpulannya adalah ana rujuk fihi ila adah, kembali kepada kebiasaan. Nah, orang bilang ini termasuk banyak atau tidak, kan gitu. Semua sepakat, insya Allah kalau ketika sholat umpamanya memotong kentang itu kan perbuatan yang banyak membatalkan sholat. Ya, demikian. Kembali kepada kebiasaan. Sebagaimana dikatakan safar itu kembali kepada kebiasaan. Kita ke Pucang Gading sudah termasuk yakni kabupaten yang lain, tapi itu bukan dikatakan safar insya Allah. Tapi kalau umpamanya dari sini umpamanya ke Boja, ya umpamanya itu sudah insya Allah sudah termasuk safar, karena apa? Jauh. Walaupun mungkin kemudian menganggapnya tidak, ya tidak menganggap. Jadi kembali kepada kebiasaan. Ya, bahwa itu banyak atau tidak. Oleh karena itu ketika kita sholat di depan seorang umpamanya sebagai sutra, kemudian orang itu pergi, kalau ternyata antara kita dengan tembok itu jauh, sudah diam saja, walaupun tidak ada sutra. Tapi kalau dekat, maju ke tembok. Paham ya? Karena kalau kita jauh umpamanya 30 meter, nah itu membatalkan sholat itu panjang. Insya Allah demikian. Kemudian disebutkan, beliau menyebutkan, ya ini pendapat saya ini di Sarung Mumtai, bahwa gerakan itu ada 5 ketika sholat. Yang pertama ada yang wajib. Wajib yaitu apa? Ya ketika mungkin di situ suatu yang membahayakan. Bahkan disebutkan di sini seperti yang menyempurnakan sholat. Ada yang itu mandub, yang disukai, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Sebagaimana telah lewat sebagian bahasannya. Sekarang perbuatan hati. Kalau tadi perbuatan badan, perbuatan hati ketika sholat. Sebutkan adalah itu mengurangi khusyuk. Ya. Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda radhiyallahu anhu, "Fala yazalu al-mar'u yaqul." Sampai kemudian ya setan itu mengatakan berimani kepada seorang, ingatlah ini, ingatlah ini. Ya, sampai kemudian dia lupa ketika sholat itu. Kemudian disebutkan bahwa seorang Imam Bukhari, tafakkur ar-rajul fi
fi sholat. Sebutkan ucapan Umar bin Khattab, ini aku jahizu jahizi wa ana fi sholat. Umar mengatakan, aku mempersiapkan pasukanku ketika sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan berpikir ketika sholat, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Insyaallah di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.